Seberapa sulitkah mendarat di kapal induk? Pada hari ini saya akan mengungkapkan operasi lepas landas di dek penerbangan kapal induk, dan bagaimana pilot melakukan tugas mendaratkan pesawat dengan sempurna. Mencoba mendaratkan pesawat di landasan pacu yang sempit dan pendek, bisa tampak seperti hal yang mustahil. Jadi bagaimana pilot-pilot di pesawat induk mendaratkan pesawat mereka di pangkalan angkatan laut yang bergerak? Di tengah lautan, Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 11 kapal induk dalam armadanya, masing-masing menampung antara 60 hingga 90 pesawat yang beroperasi dari dek penerbangannya. Kapal induk raksasa, dirancang untuk mengakomodasi dan melengkapi operasi pesawat tempur, termasuk pemeliharaan, penyimpanan dan yang lebih penting untuk lepas landas penerbangan. Sedikit kesalahan dalam operasi di dek penerbangan, karena pilot hanya memiliki landasan pacu sekitar 91 meter untuk penerbangkan pesawat yang berbasis di kapal induk. Beberapa jenis pesawat dibangun untuk beroperasi di kapal induk, di antaranya F-18 Super Hornet, F-35C, E-2 Hawk adalah beberapa pesawat yang dilengkapi dengan roda pendarat yang kokoh untuk menahan benturan bila peluncuran ketapel. Setelah tantangan lepas landas, yang dilakukan para pilot langsung ke misi mereka, tetapi yang menunggu mereka pada akhirnya adalah kembali ke kapal induk dan mendaratkan pesawat di landasan yang sangat pendek. Di dek penerbangan, pusat kendali penerbangan mengoordinasikan pesawat dalam radius 8 km dari kapal induk. Mereka akan memberikan izin dan membantu pilot dengan pendekatan untuk pendaratan pesawat.
Petugas sinyal pendaratan, membantu memandu pilot menggunakan komunikasi radio dan pencahayaan di dek kapal induk. Pilot menggunakan lampu ini untuk melihat apakah mereka berada di pendekatan yang benar. Waktu pendaratan, pilot harus bisa mengenai salah satu kabel penahan yang diletakkan di landasan pacu. Dengan pengait ekor dipasang di bawah pesawat, kabel ini terbuat dari baja anyaman tarik tinggi yang kokoh dengan tebal sekitar 35 mm. Kabel terhubung ke silinder hidrolik yang menyerap energi dari pendorong pesawat. Sistem ini mampu mengurangi kecepatan pesawat sekitar 140 mil per jam dan berhenti total hanya dalam waktu 2 detik saja. Kemajuan teknologi baru-baru ini telah membuat seluruh proses pendaratan lebih otomatis dan lebih mudah dikelola untuk beberapa pesawat. Pilot yang beroperasi dari kapal induk harus melawan sejumlah elemen yang tidak dapat dikendalikan, di antaranya elemen cuaca yang tidak pasti, yang dapat memengaruhi kemampuan manuver pesawat. Menjalankan misi di atas kapal induk ada beberapa kendala atau kesulitan, yaitu mencoba melakukan lepas landas dan pemulihan selama operasi malam hari. Sebelum beroperasi di laut lepas, pilot juga menghabiskan waktu berjam-jam dalam pelatihan di simulator. Simulator dirancang untuk mereplikasi operasi dek penerbangan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Couple times, all the way forward, all the way back. Okay. Amerika mempunyai pesawat dengan kemampuan lepas landas dan pendaratan vertikal pendek, seperti Harrier AV-8 dan F-35B, dapat dioperasikan dari kapal induk dan kapal serbu amfibi. Pesawat ini menggunakan dorongan jet terarah untuk mengangkat badan pesawat secara vertikal atau melayang di atas permukaan kapal induk. Sama rumitnya dengan kapal induk, dek penerbangan kapal serbu amfibi juga mengakomodasi operasi penerbangan pesawat berkemampuan VTOL, seperti Harrier dan F-35B, serta helikopter dan pesawat tilt rotor seperti V-22 Osprey. Tantangan utama pilot adalah mencoba mendaratkan pesawat mereka secara tepat di slot yang ditentukan dan terbatas, sambil melawan kondisi cuaca di sekitarnya dan aset lain yang diparkir di dek penerbangan.
Kapal induk amfibi seberat 41.500 ton ini hanya memiliki ukuran 250 meter kali 35 meter, dan hanya bisa untuk pesawat seperti Harrier AV-8 yang mampu lepas landas pendek. Kapal serbu amfibi tidak dilengkapi dengan penghalang saat mendarat maupun ketapel saat lepas landas, sehingga pesawat Harrier hanya mengandalkan mesin dan 4 nozzle vektor untuk mendorong dirinya sendiri dari landasan pendek. Dan tidak mengherankan bahwa hanya mereka yang memiliki pengalaman menerbangkan pesawat jet kursi tunggal yang bisa melakukannya. Baik kapal induk dan kapal serbu amfibi, mampu mengakomodasi operasi helikopter di dek penerbangannya. Kapal lain seperti kapal perusak, dan kapal tempur pesisir Angkatan Laut Amerika Serikat, dikonfigurasikan dengan fasilitas dek pendaratan helikopter, bersama dengan kru untuk membantu pilot dalam operasi lepas landas dan pendaratan.